Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Group 4 and we will be presenting the result of our work. Before we begin our presentation, allow us to introduce ourselves. First, I am Muhammad Fauzi Arrahman Sinulinga, my friend. I am Fardan Mudaza. I am Farah Fadila Lubis. To start, our assignment is part of the Advanced Operation Management course taught by Dr. Yasmin Khairunnisa Mukhtar SP MBA. The title of our presentation is Analysis of TKM Implementation in New Technologies. Alright, for the first part of discussion, it will be present by my friend Farhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TKM and Customer Satisfaction, yaitu di perusahaan New Technologies, di mana perusahaan ini adalah perusahaan kendaraan listrik pintar asal Tiongkok yang mengintegrasikan Total Quality Management-nya atau TKM dalam operasional untuk meningkatkan kualitas produk dan pengalaman pelanggan. Nah, TKM ini diterapkan di seluruh fungsi organisasinya, termasuk desain, produksi, pelayanan, pelanggan, dan hubungan dengan pemasoknya. Nah, metode TKM yang diterapkan oleh New Technologies ini yaitu yang pertama ada pada fokus pada pelanggan. Nah, New Active mengumpulkan umpan balik pelanggan melalui aplikasi dan media sosial untuk memperbarui produknya, seperti mengembangkan sistem manajemen baterainya berdasarkan masukan dari pelanggannya. Lalu yang kedua ada keterlibatan karyawan, yang dimana karyawan ini dilibatkan dalam program perbaikan berkelanjutan dengan pelatihan dan learn manufacturing dan Six Sigma untuk mengurangi cacat produknya. Lalu selanjutnya ada pendekatan proses, yang dimana proses produksi distandarisasi dengan ISO 9001 2015 dan menggunakan kontrol statistik untuk memantau variasi produksinya. Lalu perbaikan berkelanjutannya yaitu New menggunakan metode PDCA dan analisis data untuk meningkatkan produk dan layanan purna jual. Lalu selanjutnya ada pendekatan berbasis data, yaitu keputusan diambil berdasarkan analisis big data untuk memprediksi masalah teknis dan meningkatkan kualitas produknya. Ada hubungan dengan pemasoknya, yaitu kemitraan jangka panjang dengan pemasok utama dan penerapan supplier quality management untuk memastikan konsistensi kualitas. Lalu ada hasil penerapan TKM ini sendiri, yaitu Customer Satisfaction Score CSAT-nya meningkat melalui perbaikan aplikasi dan layanan purna jual. Lalu ada Net Promoter Score-nya atau NPS naik signifikan. Lalu tingkat keluhan dan klaim garansi itu menurun, sementara waktu tanggap layanan pelanggan berkurang. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai TKM and Continuous Quality Improvement. New Technology menerapkan pendekatan peningkatan berkelanjutan melalui integrasi 3 metodologi utama, yaitu Lean Manufacturing, Six Sigma, and Kaizen. Jadi metodologi yang digunakan oleh New itu ada beberapa hal, seperti Lean Manufacturing untuk menghilangkan pemborosan dan menerapkan just in time untuk efisiensi. Dan yang kedua, Six Sigma untuk mengurangi variasi proses melalui tahapan DMAIC untuk menurunkan tingkat kegagalan produk. Lalu yang ketiga adalah Kaizen, mendorong perbaikan kecil dan berkelanjutan oleh seluruh karyawan melalui program seperti Daily 1% Improvement. Lalu, New Technology juga menerapkan alat dan teknik yang digunakan, yaitu New memanfaatkan alat seperti PDCA, Fishbone Diagram, 5Y, 5S, SPC, dan Value Stream Mapping untuk pengambilan keputusan berbasis data dan pengendalian mutu secara real time. Terus, New Technology juga mengembangkan program khusus dalam perusahaannya, yaitu Battery Optimization Kaizen yang meningkatkan daya tahan baterai dan menurunkan overheating. Lalu ada Smart Manufacturing Initiative untuk mengintegrasikan IoT dan AI untuk memantau produksi otomatis. Terus ada Zero Defect Campaigns, mengurangi cacat produk melalui pelatihan dan audit menyeluruh. Serta ada Customer Feedback Loop, mempercepat respon terhadap keluhan pelanggan dari 3 hari menjadi kurang dari 24 jam. Dan ada Green Process Improvement untuk menurunkan konsumsi listrik hingga 12% per unit. Pembahasan selanjutnya mengenai TKM dan Human Research. New Technology menerapkan pendekatan menyeluruh dalam pengembangan dan pemberdayaan karyawan untuk mendukung Total Quality Management atau TKM. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan teknis, inovasi produk, efisiensi produksi, standar kualitas global, dan soft skill. Kedua, ada pemberdayaan dan partisipasi karyawan. Menerapkan sistem kerja partisipatif yang mendorong masukan dari seluruh level organisasi melalui forum internal dan umpan balik digital. Yang ketiga, ada program kualitas kolaboratif. Menyelenggarakan Quality Circle dan Innovation Challenge untuk mendorong kolaborasi dan inovasi lintas departemen. Lalu yang keempat, ada sistem penghargaan. Menerapkan recognition system berbasis kinerja, termasuk insentif finansial, penghargaan tahunan, dan peluang pengembangan. Dan yang terakhir ada evaluasi strategi SDM. Strategi SDM New terbukti memperkuat budaya kualitas dan inovasi. Jadi, New berhasil membangun tim yang adaptif dan komitmen tinggi. Kualitas melalui kombinasi pelatihan berkelanjutan, pemberdayaan aktif, dan sistem penghargaan berbasis kinerja. Strategi ini memperkuat keterlibatan karyawan dalam inisiatif kualitas, meski masih ada ruang untuk meningkatkan dalam transparansi dan dokumentasi sistem partisipasi.
Oke, selanjutnya Saya akan menjelaskan TQM and Information Technology. New Technologies memanfaatkan teknologi informasi secara strategis untuk mendukung manajemen kualitas, pengumpulan, dan analisis data, serta penyampaian informasi secara real-time di seluruh organisasi. Yang pertama itu ada manajemen kualitas, menggunakan sistem ERP berbasis cloud dan standar ISO 901 untuk pemantauan kualitas secara real-time. Yang kedua, ada pengumpulan data. Data kualitas dikumpulkan secara otomatis dari production, testing, and customer feedback. Yang ketiga yaitu ada analisis data. AI dan machine learning menganalisis data untuk mendeteksi pola dan memprediksi kerusakan komponen. Yang keempat ada penyampaian informasi. Informasi kualitas disampaikan melalui dashboard interaktif secara real-time. Yang kelima ada feedback dan perbaikan. Umpan balik pelanggan dikumpulkan otomatis dan dianalisis untuk peningkatan produk dan layanan. Yang keenam yaitu peningkatan berkelanjutan, teknologi support, automation, and the Kaizen, sehingga proses perbaikan berlangsung terus-menerus dan cepat. Conclusion is pemanfaatan teknologi canggih seperti IoT, AI, Big Data, and Edge membuat new technologies mampu membangun sistem kualitas yang responsif, efisien, dan proaktif dalam mengenai isu kualitas. Teknologi menjadi fondasi utama dalam mendukung peningkatan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan. baik, itu adalah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.